Sejumlah artis dan influencer diajak Presiden Joko Widodo untuk meninjau IKN, di antaranya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Gading Martin, dan masih banyak lagi. Hal itu terlihat dalam unggahan video di YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 29 Juli 2024. Setiap saya masuk ke media sosial dan membaca berita tentang Ibu Kota Nusantara atau yang kita kenal dengan sebutan IKN, komen-komen negatif selalu bermunculan dengan satu narasi yang mirip, yaitu IKN mangkrak, IKN mangkrak. Narasi negatif ini muncul berulang-ulang dan tampaknya itu juga tidak terorganisir ya, menunjukkan bahwa kata IKN mangkrak itu bukan diarahkan dengan tujuan menjatuhkan nama IKN, tetapi murni datang dari ketidakpercayaan netizen terhadap IKN. Narasi-narasi negatif ini tampaknya lumayan berpengaruh terhadap istana, sehingga mereka akhirnya mengundang beberapa influencer dan artis untuk menaikkan kembali nama IKN dan berharap mendapatkan porsi pemberitaan yang positif. Mulai dari Atta Halilintar, Gading Martin, dan teman-temannya. Mereka itu diundang ke IKN bersama Presiden dan naik motor bersama-sama di jalan tol yang sedang dibangun di sana. Agak jadul sih buat saya ya, karena naik motor ini sudah dilakukan Jokowi berkali-kali dan orang kelihatannya sudah biasa aja melihatnya. Bukan sesuatu yang menarik lagi seperti waktu awal-awal dia lakukan. Seharusnya nih, tim humas istana merancang satu aksi kreatif yang baru biar jadi bahan perbincangan. Kan sayang, ya uang miliaran rupiah untuk mengundang artis dan influencer ke IKN itu tidak menghasilkan perbincangan apa-apa di media sosial. Hanya karena gaya promosinya yang gitu-gitu aja. Sorotan terhadap IKN ini semakin gencar dari waktu ke waktu, meski progres pembangunannya juga terus berjalan. Bahkan terakhir saya lihat seniman Bali, Nyoman Nuarte, itu sudah memasang bilah-bilah di Istana Garuda IKN. Jokowi juga difoto sedang menulis di dalam kantornya, meski interior kantor presiden di IKN itu jadi bahan perbincangan negatif lagi, karena finishing kantornya terlihat nggak rapi dan seperti dikerjakan dengan terburu-buru. Meski bentuk bangunan-bangunan di IKN itu sudah terlihat dan kota itu sudah setengah jadi, tetapi permasalahan utama pembangunan IKN itu belum juga selesai. Mana investornya? Itu pertanyaan yang selalu berulang-ulang ditanyakan dan sulit dijawab oleh pemerintah. Investor, terutama investor asing ini, penting sekali buat pembangunan IKN karena modal dari negara sudah semakin tipis. Sebagai catatan ya, modal untuk pembangunan IKN sampai nanti jadi diprediksi menelan anggaran total hampir 500 triliun rupiah. Nah, pemerintah menganggarkan untuk keluar uang dari kantong sendiri sebesar hanya 20% saja, atau sekitar 90 triliun rupiah lah. Sisanya nih, sekitar kurang dari 400 triliun rupiah itu harus didanai oleh swasta. Gede banget kan? Kalau sudah bicara ratusan triliun rupiah begitu, tentu kita nggak bisa mengharapkan investornya dari dalam negeri. Tentu harus konsorsium dari investor-investor asing. Dan pertanyaan selanjutnya, apa sih yang ditawarkan oleh pemerintah supaya investor asing ini tertarik untuk invest di IKN? Pemerintah ini sudah melakukan banyak hal, mulai dari sewa lahan yang bisa sampai hampir 2 abad, sampai bikin visa emas untuk investor asing yang mau masuk ke IKN. Pokoknya mau apa aja lah investor, silahkan, pemerintah kita oke kok. Yang penting datang, bawa duit, kami pun senang.
Tetapi pertanyaan yang paling penting buat para investor yang pengusaha itu pasti cuma satu. Gua dapat apa sih dari IKN? Semisal nih, gua invest 1 miliar rupiah. Bagaimana gua bisa lipat gandakan uang itu di IKN? Itu aja pertanyaan mereka para pengusaha itu dengan sederhana yang masih belum dijawab oleh pemerintah selain menawarkan tanah untuk disewa di kota yang belum ada penghuninya. Itulah kenapa belum ada investor asing yang masuk ke IKN meski selalu dibilang sudah ada ratusan investor yang ngantri. Buktinya belum ada satupun investor asing yang berani invest ke IKN. Dan ini tentu masalah besar buat pemerintah kita. Apalagi sisa anggaran yang harus keluar dari kantong sendiri itu semakin tipis. Tersisa hanya belasan triliun rupiah saja dari total 90 triliun rupiah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Gula yang ditawarkan oleh pemerintah kita belum cukup manis untuk mengundang para lebah. Dan permasalahan ini semakin diperparah dengan tarik ulurnya pemerintah baru dengan lama yang kelihatannya enggan untuk berkantor di IKN. Prabowo ketika menjabat nanti pasti akan meneruskan IKN karena itu sudah diatur di dalam undang-undang. Tapi IKN itu kan legasinya Jokowi. Sedangkan Prabowo itu pengen nanti punya legasinya sendiri. Dan saya prediksi IKN tetap akan diteruskan, tetapi dananya akan seminim mungkin. Nggak jor-joran seperti sekarang ini, puluhan triliun rupiah hanya dalam waktu 3 tahun saja. Kita berharap sama-sama nanti IKN tidak bernasib seperti Hambalang yang mangkrak karena tarik-menarik politik kepentingan. Kasihan dong mereka yang sudah susah payah menghabiskan waktu untuk memikirkan IKN sejak lama. Atau gini aja deh, para influencer dan artis yang kemarin diundang ke IKN, gimana kalau mereka patungan aja untuk investasi di sana? Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita, Denny Siregar, soal IKN yang dimana terancam mangkrak. Tentunya ini sangat menarik kita bahas dan kita sebagai masyarakat agar lebih paham mengenai dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Kita memberikan selamat kepada Prabowo Subianto yang sudah dilantik dan bahkan sudah bertugas. Semoga Pak Prabowo dan Gibran menjalankan dengan sesuai amanah dari masyarakat. Berbicara tentang IKN, yang dimana IKN ini dibangun di Nusantara, Kalimantan, yang akan menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Tentunya, kalau kita dengarkan pembahasan Denny Siregar tersebut sangat menarik dan sangat bermanfaat. Ada poin-poin yang menurut saya yang sangat menarik untuk kita bahas, apalagi soal IKN. Dan banyak juga negara-negara yang lebih besar dan banyak juga negara-negara yang terkenal mengenai IKN ini. Teman-teman, kalau kita bahas mengenai Pak Jokowi adalah perencana atau merancang semua pembangunan IKN ini. Di masa jabatan Pak Jokowi lah perbentukan IKN yang dimana ibu kota negara Indonesia di Jakarta akan dipindahkan di Nusantara Kalimantan. Nah, ada salah satu yang menarik yang dibahas oleh Denny Siregar mengenai Jokowi ajak artis influencer hingga relawan ke IKN dinilai pemborosan uang negara. Tentunya, apakah pemborosan ketika influencer diajak oleh Jokowi ke IKN? Teman-teman mungkin juga menyimak apakah ada uang negara ketika Jokowi mengajak influencer tersebut atau artis-artis berjalan ke IKN. Nah, ini sangat menarik.
Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi mengajak para artis dan influencer tanah air ke ibu negara, kota Nusantara, Kalimantan Timur. Mereka makan malam bersama di kawasan Klamping, IKN Minggu 28 Juli 2024 malam. Beragam menu yang disajikan antara lain nasi goreng, kambing gulai, bakso, mie ayam, dan lain-lain. Jokowi juga sempat mengajak mereka meninjau jalan tol IKN dengan mengendarai motor. Mereka diantaranya adalah ada Raffi Ahmad, Nagita, dan lain-lain, Atta Halilintar, dan banyak sekali teman-teman. Pokoknya influencer. Setelah itu Jokowi berencana mengajak 500 relawan pendukung IKN. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Aris Setiadi mengatakan alasan ratusan relawan ke IKN untuk melihat secara langsung legasi yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Menanggapi hal tersebut, pengamat anggaran politik sekaligus Direktur Center for Analysis Oki Ski Handavi menilai mengajak artis influencer hingga 500 relawan IKN tersebut merupakan pemborosan uang negara. Iya, ini hanya mengambur-ambur duit negara alias hanya sebuah pemborosan uang negara. Presiden Jokowi dengan mengajak artis dan influencer sejumlah 500 relawan hanya sebuah keputusan saja, ucap Ucok kepada wartawan pada saat itu. Ucok pun yakin setelah Jokowi pensiun dari jabatan Presiden Pro IKN akan mangkrak seperti proyek pusat pendidikan, pelantikan, dan sarana olahraga nasional. Hamblang, dia juga menilai proyek IKN mencabut cerita Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka buruk di mata publik. Sebetulnya proyek IKN ini mau presiden ini seperti mobil SMK. Biarpun mobil SMK tidak jadi, tapi bisa menjadikan Jokowi jadi gubernur DKI dan presiden pungkasnya. Nah teman-teman, kalau kita bahas soal IKN ini memang banyak yang mengatakan mangkrak bahkan tidak jadi. Dan banyak isu-isu bahwasannya Jokowi tidak menyelesaikan apa yang telah dibangun. Tetapi di masa jabatan Pak Jokowi ini ada penggantinya itu Prabowo dan Gibran. Apakah Pak Prabowo yang menjadi presiden saat ini mau berkantor di IKN? Tentu saja ini salah satu pertanyaan dari masyarakat, apakah atau tidaknya. Ini adalah salah satu artikel. Pertanyaan mengkraknya kasus pendukung Jokowi Denny Siregar. Kasus ITE Denny Siregar, seorang pendukung Jokowi garis depan di media sosial, mangkrak di kepolisian. Polisi diminta tak tebeng pilih. Nah, kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Denny Siregar, seorang influencer pendukung Presiden Jokowi, kantung di kepolisian daerah dan pusat lemparan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat adalah salah satu berita yang sangat menarik mengenai IKN atau yang dibilang mangkrak. Ini adalah salah satu yang memang agak sulit kita mengatakan mangkrak atau tidaknya. Tetapi dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat ini, dia akan melanjutkan yang telah dimulai oleh Pak Jokowi agar terselesaikan semua pembangunan di IKN dan bisa berkantor di sana. Tapi agak sulit apakah Presiden Prabowo mau berkantor di sana. Mungkin banyak akan mempertanyakan semua hal-hal yang akan dilalui di sana, teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat dinamika politik saat ini memang sangat membingungkan masyarakat. Banyak juga pengamat politik yang lainnya tidak beranggapan bahwasanya IKN itu adalah ibu kota yang menjadi mewah. Tetapi menurut saya IKN ini ketika jadi, ini adalah salah satu momen atau pembangunan yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya tidak mau banyak bicara, mungkin teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh Denny Siregar. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.